Assalamualaikum sahabat dan para bundaku semuanya, apa kabarnya? Nah, untuk kali ini saya akan berbagi resep cara membuat perkedel tahu. Nah, perkedel tahu ini rasanya cukup enak sekali. Nah, buat sahabat dan para bundaku semuanya yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, apa saja bumbu-bumbunya, pantang terus videonya. Nah, baik sahabatku, di sini saya sudah ada tahu sebanyak 1 buah nih, tahu putih jumbo ya. Nah, baik sebelum saya buat perkedel tahu ini akan saya peras dulu. Nah, ini akan saya buang airnya. Nah, baik sekarang tahu saya masukkan ke dalam kain. Di sini akan saya remas-remas dan akan saya buang airnya. Nah, ini supaya nanti bisa dibuat perkedel. Nah, perkedelnya tidak hancur atau tidak lembek ya. Nah, baik sahabat dan para bundaku, nah ini memerasnya harus benar-benar menggunakan tenaga ya. Nah, ini supaya sampai bisa mengeluarkan airnya. Nah, lihat ya, ini airnya sudah mulai keluar dan cukup banyak juga untuk air tahunya. Nah, ini nanti setelah tahu ini terkuras, nah ini jadi tahunya dia lebih kering. Nah, baik sahabatku, nah ini dia tahu perasan air tahunya. Nah, baik sekarang tahu akan saya pindahkan ke dalam wadah. Nah, baik berikutnya di sini akan saya marinasi menggunakan bumbu sesening. Nah, ini kita akan haluskan lagi menggunakan centong stainless ya. Nah, baik di sini akan saya tambahkan. Nah, ini ada bawang putih bubuk. Nah, ini sebanyak 1 saset. Lalu akan saya tambahkan. Nah, ini ada masako rasa sapi ya, ini sebanyak 1 saset. Lalu ada lada bubuk dari ladaku. Nah, ini sebanyak setengah saset saja. Nah, baik kemudian di sini akan saya tambahkan garam. Nah, ini setengah sendok makan. Lalu ada penyedap rasa. Nah, ini setengah sendok makan juga. Baik, lalu kita haluskan. Nah, ini untuk menghaluskan bisa ditumbuk atau kita menggunakan centong stainless ini. Nah, ini karena tahu dia teksturnya lembut ya, jadi tidak berat. Tinggal kita padatkan seperti ini, kita tekan-tekan, nanti dia akan halus dengan sendirinya. Nah, baik sahabatku, setelah beberapa saat, nah ini sudah cukup halus. Di sini akan saya tambahkan telur. Nah, untuk telur di sini saya gunakan 2 butir ya. Nah, baik setelah ditambahkan telur, di sini akan saya aduk kembali. Akan saya haluskan kembali. Nah, ini telurnya supaya dia tercampur merata ke dalam adonan tahunya. Nah, baik sahabatku, setelah adonan tercampur merata, nah di sini akan saya tambahkan daun bawang. Nah, ini untuk daun bawang saya gunakan 1 batang yang sudah saya rajang ya. Nah, baik ini kita aduk kembali, kita campurkan untuk daun bawangnya. Nah, baik berikutnya di sini akan saya tambahkan tepung terigu supaya nanti adonan lebih padat lagi ya. Nah, untuk tepung terigu saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nah, baik cukup 2 sendok makan saja, lalu kita aduk kembali. Nah, ini kita tinggal campurkan. Jadi tujuan menggunakan tepung terigu supaya nanti adonan lebih padat dan tidak terlalu lembek. Nah, baik sekarang akan saya bentuk bola-bola gepeng seperti perkedel ya. Nah, saya menggunakan tangan saja. Nah, baik setelah kita bentuk bola-bola gepeng seperti ini, nah ini langsung saja kita goreng ya, tanpa kita bentuk semuanya menjadi bola-bola. Nah, baik di sini saya gunakan minyak secukupnya saja dengan tekanan api yang sedang. Nah, ini untuk panas minyaknya juga jangan sampai terlalu panas supaya tidak gosong. Nah, ini api saya kecilkan lagi. Nah, karena kita di saat menggoreng kita dadakan membentuk bola-bola gepengnya, jadi untuk minyak jangan sampai panas sekali supaya tidak gosong ya, karena ini menggunakan telur. Nah, kalau perkedel kentang dia telurnya untuk olesan, tetapi perkedel tahu ini kita campur ya untuk telurnya. Nah, baik sahabatku, setelah semua kita goreng, di sini kita diamkan beberapa saat sampai dia tunggu sampai mengambang. Nah, sahabatku, setelah cukup mengambang seperti ini, nah ini tandanya perkedelnya sudah mulai matang ya. Nah, ini karena dia waktu saya goreng tadi tidak bareng, jadi matangnya juga tidak serentak ya, tidak bareng. Nah, ini jadi kita bisa angkat, kita pilih dulu mana yang lebih kecoklatan. Nah, baik ini kita angkat yang lebih matang. Nah, karena waktu menggorengnya ini tidak bareng, jadi matangnya ini tidak bareng juga ya.
Jadi kita angkat yang lebih kekuningan atau kecoklatan. Nah, baik sahabatku, setelah diangkat semua seperti ini, kita tiriskan dulu. Sekarang kita bisa pindahkan ke wadah. Nah, lihat sahabatku, perkedel tahunya sudah matang. Nah, ini cocok sekali buat menu hidangan pagi hari bersama minum kopi ya, atau bisa buat sajian kalau ada tamu atau buat cemilan. Nah, lihat sahabatku, ini perkedel tahunya sudah selesai saya goreng. Nah, di sini akan saya coba ya untuk perkedel tahunya. Nah, di sini saya akan menggunakan saus. Nah, bagaimana rasanya? Nah, sepertinya enak. Nah, di sini akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana sahabat dan para budaku semuanya? Cukup mudah bukan cara membuat perkedel tahunya? Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton video ini, dan nantikan resep-resep dan tips berikutnya. Dan saya akhiri sampai di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.